Patong bagaimana menolong seorang remaja Kristen yang memiliki standar yang tinggi untuk dirinya, bahwa dia harus senantiasa berbuat baik sesuai firman Tuhan. Namun ketika dia tidak bisa mencapainya, dia akan merasa putus asa, bahkan kadang berpikir untuk mengakhiri hidupnya, atau menjadi seorang ateis, atau mengikuti ajaran tokoh-tokoh filsafat yang lain. Terima kasih. Orang ini belum mengenal Tuhan. Dia hanya mengenal cita-cita dia sendiri sebagai Tuhan. Orang yang hanya mengenal cita-cita diri sebagai Tuhan, dia akan memakai segala cara untuk mencapai sesuatu yang tidak ada hubungan dengan rencana Allah. Orang yang memperalah emosi sendiri akan karena dirinya senang atau dirinya luka, lalu melupakan kehendak Tuhan, konsentrasi kepada perasaan diri sendiri. Ini semua bukan orang yang mengikut Tuhan dengan sesungguhnya. Mengikut Tuhan dengan sesungguhnya adalah menyangkal diri, memikul salib, lalu mengikuti jejak kaki Yesus yang ada pimpinan Roh Kudus. That is true Christian. Saudara-saudara, kalimat-kalimat seperti dengar sederhana. Engkau putar-putar tahun-tahun, akhirnya kembali kepada kalimat ini lagi. Sekali lagi. Orang yang mengikut Tuhan adalah orang yang menyangkal diri, memikul salib, lalu mengikuti jejak kaki Kristus di bawah pimpinan Roh yang kudus, yang diutus untuk memuliakan Tuhan. Saya mempunyai cita-cita tinggi. Kalau tidak bisa capai, saya bunuh diri. Tidak benar. Dirimu dicipta untuk mulia Tuhan, bukan untuk dirimu. Kalau sudah mencapai kemauan saya bangga menjadi Allah. Salah. Kalau tidak capai, saya mati aja. Salah. Saudara tidak berhak menjadi Allah. Saudara tidak berhak mengakhiri hidupmu. Karena kau hanya dicipta bagi kemuliaan Tuhan Allah. Engkau tidak boleh, karena saya terlalu susah, lebih baik mati saja. Engkau bilang mengatakan, kenapa saya susah? Susah, saya susah dari Tuhan, dan susah dari diri, atau susah dari setan. Lalu nangis bertobat, bukan nangis karena susah. Orang yang nangis karena susah, orang itu masih anak-anak jiwanya. Orang yang menangis karena tidak menyesuaikan hati Tuhan, baru orang itu mulai menjadi anak Tuhan yang bertanggung jawab. Mana bisa anak muda mempunyai rencana yang tinggi, standar yang tinggi? Apa standar tinggi? Standar yang tertinggi itu cuma satu, Tuhan Allah. How to please God, how to glorify God, how to please Jesus Christ, how to manifest Him. Itu cita yang tertinggi. Kemarin ada 2 kalimat yang saya pakai di ceramah saya di dalam seminar, yaitu di dalam 7 yang dimiliki oleh Tuhan yang paling tinggi. Itu 2 yang dipakai oleh Tuhan untuk menciptakan manusia. Dengar lalu tangkap kalimat yang paling penting, terus menelusuri, itu orang yang sukses besok. Kelimpahan, kekayaan, bijaksana, kuasa, kekuatan, kemuliaan, semua 7 hal yang dimiliki oleh Allah. 2 yang dipakai Allah untuk menciptakan manusia, kemuliaan dan kehormatan. We are crowned with glory and honor, and honor belongs to God. How come belongs to us? Because He created us so. Allah menciptakan kita dengan kedua hal ini. Lalu apa artinya kemuliaan? Itu sistem moral. Apa artinya kehormatan? Itu sistem nilai. Kita menghormati karena bernilai. Jadi kehormatan di tingkat-tingkat sampai tertinggi, itu kehormatan bagi Allah, itu namanya menyembah. Kemuliaan itu lain. Penghormat kepada Allah dan kemuliaan untuk mengutarakan sifat Allah. Satu in, satu out. Engkau tidak sadar kitab suci begitu mendalam ya. Tapi kemuliaan is a system to manifest, to glorify and to show the attribute of God outside. Tetapi honor is the inside instinct and inside responsibility to give back, to appreciate God in the highest degree. That is worship. Worship to God, glorify God, to manifest to people. Nah, ini 2 yang menciptakan nilai agama. Dan akhirnya yang di dalam eksterior disebut nilai kebudayaan. Di dalam kebudayaan pasti membahas tentang nilai, sistem nilai. Di dalam kebudayaan pasti menciptakan tentang akan moral. Di dalam agama lebih. Maka kemarin saya kutip satu kalimat dari Immanuel Kant,
Religion is the system of moral and worship. Moral glory, worship honor. Dan ini dua agama menjadi agama. Tapi kan punya definisi kelemahannya kurang satu unsur yang paling besar. The system of moral and worship concerning eternal hope and bliss in Him. Ini baru agama. Kalau agama adalah moral, itu liberal. Kalau agama adalah berbakti, itu agama lain. Agama adalah baptisan moral menuju kepada pengharapan yang kekal. Karena hidup kekal hanya dia ada di dalam Kristus. Liberal tidak ada, agama lain tidak ada. So the system of moral and worship concerning the eternal hope in Christ, that is eternal life. Ada hidup yang kekal. Baru itu agama sesungguhnya. Nah, di sini yang saya katakan itu. Maka sekarang engkau menjadi seorang pemuda, menjadi remaja yang mempunyai nilai yang tinggi, standar yang tinggi. Standar tinggi itu Tuhan. Kalau di luar Tuhan itu semua sampah. Itu semua ciptaan, itu semua korupsi, semua berdosa. Maka pemuda ini harus dipertobatkan. Harus mendengar baik-baik apa itu pertobatan yang sejati.